Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian keempat seri yang ke-42. Kitab Yehezkiel pasal 42, penglihatan tentang zaman baru dengan perikop, bilik-bilik untuk imam-imam dan ukuran-ukuran lingkungan bait suci. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega, memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Lalu diiringnya aku ke pelataran luar bagian utara, dan dibawanya aku ke bilik-bilik sebelah utara, yang berhadapan dengan lapangan tertutup, dan berhadapan dengan bangunan yang di ujung barat. Panjang bangunan bilik-bilik itu di sebelah utara ialah 100 hasta, dan lebarnya 50 hasta. Berhadapan dengan yang 20 hasta dari pelataran dalam, dan berhadapan dengan lantai batu yang terdapat di pelataran luar, ada serambi yang berhadap-hadapan dan yang bertingkat 3. Di depan bilik-bilik itu ada gang menuju ke dalam yang lebarnya 10 hasta dan panjangnya 100 hasta, dan pintu-pintu masuknya adalah di sebelah utara. Bilik-bilik di tingkat atas adalah lebih kecil dari bilik-bilik di tingkat bawah dan tingkat menengah dari bangunan itu, oleh karena serambi-serambi itu memakan lebih banyak tempat dari bilik-bilik itu. Sebab bilik-bilik itu bertingkat 3 dan tidak mempunyai tiang-tiang seperti yang ada di pelataran luar. Itulah sebabnya bilik-bilik atas lebih kecil dari bilik-bilik bawah atau tengah. Di luar ada tembok yang sejajar dengan barisan bilik-bilik, berdekatan dengan pelataran luar dan terdapat di hadapan bilik-bilik. Panjangnya 50 hasta. Sebab barisan bilik yang berbatasan dengan pelataran luar, panjangnya adalah 50 hasta. Tetapi barisan bilik yang berbatasan dengan bait suci, panjangnya 100 hasta. Di bagian bawah bilik-bilik ini, terdapat pintu masuk dari jurusan timur. Kalau orang dari pelataran luar ingin masuk ke dalamnya, dan pintu itu terdapat pada pangkal tembok luar. Di sebelah selatan, di hadapan lapangan tertutup itu, dan di hadapan bangunan yang di ujung barat, ada juga bilik-bilik, dan di depannya ada gang. Bilik-bilik ini serupa dengan bilik-bilik yang di sebelah utara. Panjangnya dan lebarnya, pintu-pintu keluar dan rancangannya, seperti pintu-pintu masuk di sebelah utara. Begitulah pintu-pintu masuk bilik-bilik yang di sebelah selatan. Ada juga pintu pada pangkal jalan yang melintang di sisi tembok, yaitu pintu dari jurusan timur, kalau orang ingin masuk ke dalam bilik-bilik.
Lalu ia berkata kepadaku, bilik-bilik yang di utara dan bilik-bilik yang di selatan, yang menghadap ke lapangan tertutup, itulah bilik-bilik kudus, di mana imam-imam yang mendekat kepada Tuhan memakan persembahan-persembahan Maha Kudus. Di sana mereka akan menaruh persembahan-persembahan Maha Kudus, korban sajian, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah, sebab tempat itu kudus. Kalau para imam masuk ke tempat kudus, mereka tidak akan keluar ke pelataran luar sebelum mereka menanggalkan pakaian mereka di sana, yang dipakainya waktu menyelenggarakan kebaktian, sebab pakaian-pakaian itu adalah kudus. Mereka harus memakai pakaian yang lain, barulah mereka boleh datang ke tempat umat Tuhan. Sesudah ia selesai dengan mengukur seluruh bangunan dalam itu, ia mengiring aku menuju pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur, lalu mengukur sekeliling lingkungan bait suci itu. Ia mengukur sisi timur dengan tongkat pengukur 500 hasta menurut tongkat pengukur. Lalu ia berputar dan mengukur sisi utara 500 hasta menurut tongkat pengukur. Ia berputar lagi ke sisi selatan dan mengukurnya 500 hasta menurut tongkat pengukur. Kemudian ia berputar ke sisi barat dan mengukurnya 500 hasta menurut tongkat pengukur. Keempat sisinya diukur. Sekeliling lingkungan itu ada tembok. Panjangnya 500 hasta dan lebarnya 500 hasta untuk memisahkan yang kudus dari yang tidak kudus. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-42. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang keteraturan yang dilandasi kekudusan berdasarkan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yehezkiel 42 ayat 13 sampai ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-20 dengan bunyi nas. Lalu ia berkata kepadaku, bilik-bilik yang di utara dan bilik-bilik yang di selatan yang menghadap ke lapangan tertutup, itulah bilik-bilik kudus di mana imam-imam yang mendekat kepada Tuhan memakan persembahan-persembahan Maha Kudus. Di sana mereka akan menaruh persembahan-persembahan Maha Kudus, korban sajian, korban penghapus dosa dan korban penebus salah, sebab tempat itu kudus. Kalau para imam masuk ke tempat kudus, mereka tidak akan keluar ke pelataran luar sebelum mereka menanggalkan pakaian mereka di sana yang dipakainya untuk menyelenggarakan kebaktian. Sebab pakaian-pakaian itu adalah kudus. Mereka harus memakai pakaian yang lain, barulah mereka boleh datang ke tempat umat Tuhan. Sesudah ia selesai dengan mengukur seluruh bangunan dalam itu, ia mengiring aku menuju pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur, lalu mengukur sekeliling lingkungan bait suci itu, keempat sisinya diukur. Sekeliling lingkungan itu ada tembok, panjangnya 500 hasta dan lebarnya 500 hasta, untuk memisahkan yang kudus dari yang tidak kudus. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, rincian bait suci dan bangunan serta layanannya terus berlanjut. Dan pada pasal yang ke-42 kitab Yehezkiel,
secara khusus membahas dua masalah penting. Yang pertama, bilik untuk para imam, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14, dan kemudian sekeliling lingkungan bait suci diberikan pada ayat yang ke-15 sampai 20. Peran para imam sangat penting dalam pelayanan bait suci itu. Maka seperti dalam kitab imamat diberi peraturan ketat tentang cara mereka melakukan tugas dan cara memelihara kekudusan, hal ini diterapkan. Kekudusan berarti keterpisahan dari hal-hal umum, baik itu perilaku maupun berpakaian. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, dalam kitab Yehezkiel panggilan untuk kekudusan di pihak para imam diulangi. Dan hal menarik bahwa contoh utama yang diberikan Yehezkiel berkaitan dengan pakaian para imam, yaitu sebelum mereka meninggalkan area suci, para imam itu harus terlebih dahulu melepaskan pakaian keimamatan mereka dan mengenakan pakaian sehari-hari, barulah mereka boleh pergi ke area umum. Ini adalah contoh bagi kita, meskipun kita tidak didesak agar semua detail perilaku keimamatan harus diikuti pada hari ini. Tapi kita dapat mengambil dari sini hikmah bahwa dalam tata cara berpakaian di rumah Tuhan yang kudus harus ada rasa hormat, ada rasa menghargai, dan rasa kekudusan. Dan baju-baju yang dipakai untuk ibadah harus dipisahkan dari pakaian kita sehari-hari, dan baju-baju itu harus sopan, pantas, bersih, dan rapi. Karena Tuhan Allah ada hadir di bait sucinya, maka rasa kekudusan itu tidak boleh hilang. Begitu juga dengan sekeliling lingkungan di rumah Tuhan. Walaupun tidak berada di ruang dalam dan tidak kudus seperti yang berada di dalam, namun kita patutlah menjaganya, baik itu kebersihan, keindahannya, dan lain-lain. Berbicara tentang pakaian yang pantas di bait suci, pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Pembina Anak yang Bertanggung Jawab halaman 439, alinea pertama dan kedua juga memberi kita nasihat. Dalam hal pakaian, sebagaimana dalam segala hal lainnya adalah merupakan kesempatan kita untuk menghormati hali kita. Ia menghendaki agar pakaian kita bukan saja rapi dan menyehatkan, tetapi juga pantas dan menarik. Kita harus berusaha untuk membuat penampilan terbaik. Di dalam pelayanan bait suci Allah, Allah merinci setiap perkara kecil yang berhubungan dengan pakaian orang-orang yang melayani di hadapannya. Dengan demikian, kepada kita diajarkan bahwa Ia mempunyai satu kesukaan dalam hal pakaian yang dikenakan oleh orang-orang yang melayani Dia. Sangat terinci sekali perintah-perintah yang diberikan sehubungan dengan jubah Harun. Oleh karena pakaiannya itu bersifat lambang. Demikian juga pakaian para pengikut Tuhan harus bersifat lambang. Di dalam segala perkara kita harus menjadi wakilnya. Penampilan kita di dalam segala hal harus ditandai oleh kerapian, kesederhanaan, dan kesucian. Namun lebih dari sekedar pakaian yang perlu dijaga kekudusannya dan juga lingkungan di rumah Tuhan, hidup kudus juga perlu dijaga. Dan rahasia menjaga kekudusan hidup ini sangat penting untuk dipelajari, kemudian dipraktikan. Untuk itu, mari dengarkan suara Tuhan melalui pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Our High Calling, halaman 214 alinea kedua sampai alinea yang ke-6, yang berbunyi demikian. Tidak ada satu orang pun yang dapat menerima kekudusan sebagai hak kesulungan atau sebagai hadiah dari manusia lain. Karena kekudusan adalah anugerah Bapa melalui Kristus bagi mereka yang menerima juru selamat sebagai putra Allah. Mereka adalah anak-anak rohaninya, mereka dilahirkan kembali, diperbaharui dalam kebenaran dan kekudusan sejati. Pikiran mereka berubah. Dengan pandangan yang lebih jelas, mereka melihat realitas kekal. Mereka diadopsi ke dalam keluarga Allah, dan mereka menjadi serupa dengan rupanya. Mereka diubah oleh rohnya dari kemuliaan kepada kemuliaan.
maka dari menghargai cinta tertinggi untuk diri sendiri, mereka akan datang untuk menghargai cinta tertinggi bagi Bapa dan Kristus. Menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi dan mengikuti teladan penyangkalan dirinya, inilah rahasia kekudusan. Kekudusan bukanlah pengangkatan, namun itu adalah hasil dari penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, yaitu hidup menurut setiap firman yang keluar dari mulut Allah, yaitu dengan melakukan kehendak Bapa Surgawi kita dan percaya kepada Tuhan dalam pencobaan, percaya pada janjinya dalam kegelapan maupun dalam terang. Agama adalah berjalan dengan iman, juga dengan apa yang kelihatan. Percaya kepada Tuhan dengan semua keyakinan dan bersandar dalam kasih-Nya. Hidup kudus adalah keadaan yang suci, baik di luar maupun di dalam. Menjadi suci adalah tanpa syarat, bukan dibuat-buat tetapi dalam kebenaran. Setiap ketidakmurnian pikiran, setiap hawa nafsu memisahkan jiwa dari Tuhan. Karena Kristus tidak pernah dapat mengenakan jubah kebenarannya pada orang berdosa untuk menyembunyikan cacat mereka. Namun harus ada pekerjaan yang terus-menerus untuk menang atas kejahatan. Sebab simpati disertai kebaikan adalah wujud dari karakter Yesus. Oleh karena itu, kita harus berjalan dalam terang supaya kita semakin meningkat dan bertumbuh lebih terang sampai tiba pada hari penyempurnaan. Ini adalah pertumbuhan yang nyata, sungguh-sungguh yang pada akhirnya akan mencapai ukuran penuh pria dan wanita di dalam Yesus Kristus. Kesesuaian dengan karakter Kristus mengatasi semua dosa dan godaan. Berjalan dalam takut akan Tuhan dan menempatkan Tuhan terus-menerus di hadapan kita akan membawa damai dan sukacita di bumi dan memastikan kita untuk kebahagiaan murni di sorga. Jadi sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat sorgawi, bukan hanya pakaian yang membalut tubuh, namun hidup yang dibungkus oleh tabiat yang kudus. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Membina Anak yang Bertanggung Jawab, halaman 440 alinea pertama, kembali menasihati kita. Seperti pada benda-benda alam dalam hal ini bunga-bunga bakung, Yesus menggambarkan keindahan yang dihargai oleh sorga, yaitu sifat rendah hati, kesederhanaan, kesucian, kepantasan, yang akan menjadikan pakaian tabiat kita menyenangkan kepadanya. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat sorgawi, baik firman Tuhan Yehezkiel pasal 42 maupun roh nubuat, semua ini memberi kita gambaran dan pelajaran tentang keteraturan yang kudus dari Tuhan kita dan perhatiannya terhadap segala sesuatu yang sangat terperinci. Segala sesuatu yang Tuhan lakukan, dilakukannya dengan keteraturan dan dengan benar. Sungguh teladan bagi kita semua. Oleh karena itu, mari kita praktikkan ini bersama agar nama Tuhan dimuliakan melalui apa yang kita kenakan, juga tindak tanduk kita, baik di rumah Tuhan maupun di luar rumah Tuhan. Dan mari terus belajar untuk menghidupkan satu kehidupan yang kudus seperti kata firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Dan hidup kudus ini hanya dapat dicapai oleh pertolongan kuasa Roh Kudus. Mintalah pertolongannya setiap hari untuk memampukan masing-masing kita hidup dalam kekudusan. Mari terima Yesus sebagai juru selamat pribadi dan mengikuti teladan penyangkalan dirinya. Itulah rahasia kekudusan. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, Shalom. Lama telah dirindu, damai iman teguh, dan berdoa sungguh
tapi perhentian tiada didapatkan kalau tanpa korban di mezbah. Apa engkau telah serahkan di mezbah Tuhan? Hasrat hatimu semuanya engkau boleh dapat perhentian dan rahmat kalau engkau berserah padanya. Maukah engkau jalan dalam terang Tuhan dan beroleh damai dan iman, turut kehendaknya, bebas dari susah, tapi harus berserah di mezbah. Apa engkau telah serahkan di mezbah Tuhan? Hasrat hatimu semuanya engkau boleh dapat perhentian dan rahmat kalau engkau berserah padanya. Kasih tak terduga diberi dari surga agar hatimu pun senanglah. Persatuan indah kita dengan Yesus hanya oleh korban di mezbah. Apa engkau telah serahkan di mezbah Tuhan? Hasrat hatimu semuanya engkau boleh dapat perhentian dan rahmat kalau engkau berserah padanya. Apa engkau telah serahkan di mezbah Tuhan? Hasrat hatimu semuanya engkau boleh dapat perhentian dan rahmat kalau engkau berserah padanya.